Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu tanggal 13 Desember, minggu ketiga masa Advent. Para saudara yang terkasih, di dalam minggu ketiga Advent ini apa yang bisa kita renungkan? Dalam kehidupan kita senantiasa menghindarkan apa yang dinamakan dengan duka cita. Duka cita senantiasa sedapat mungkin kita hindarkan, bahkan kita antisipasi atau akan kita carikan solusi. Demikianlah ya, dalam perjalanan Israel, mereka pun juga mengalami aneka macam duka cita di dalam kehidupan. Namun dalam situasi seperti itu, Allah menjanjikan penyelamat yang akan memulihkan mereka dari segala macam duka cita, kesusahan. Allah akan memberikan kegembiraan. Dan dalam bacaan pertama, Zefanya mengabarkan tentang berita kegembiraan ini, bahwa akan datang Tuhan yang akan membebaskan mereka dari segala penderitaan itu. Lalu sikap apa yang perlu untuk menyambut Tuhan yang akan membawa solusi atas segala macam duka cita kehidupan manusia itu? Yohanes Pembaptis mengajak kita bersama untuk menyiapkan datangnya Tuhan yang membawa keselamatan itu dengan semangat pertobatan. Bertobat berarti kita kembali kepada Allah, kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan kebenaran. Dan bagi Yohanes, pertobatan itu adalah sesuatu yang konkret, bukan hanya sekedar konsep belaka. Oleh karena itu, di dalam Injil dikisahkan bentuk-bentuk konkret yang bisa dilakukan oleh seseorang apabila ia ingin bertobat. Ada banyak contoh yang dikemukakan oleh Injil. Bertobat secara umum, bertobatan berarti juga mereka diminta untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga diajak untuk memikirkan orang lain. Antara lain dengan sikap, cara hidup, berbagi satu terhadap yang lain. Contoh tadi di dalam Injil, berbagi baju bagi mereka yang tidak punya, berbagi juga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan orang lain. Lalu kalau kita lihat di Injil pula, para pemungut cukai pun juga diminta untuk berbagi. Mereka juga diminta untuk bertobat. Bentuknya apa? Bentuk yang dilakukan oleh mereka adalah supaya mereka tidak korup atas segala sesuatu dalam kinerja mereka. Mereka mengambil sesuatu sesuai dengan yang menjadi hak mereka. Lalu juga para tentara atau prajurit, mereka diminta untuk tidak main kuasa, tidak menggunakan kekerasan di dalam tugas karya pelayanan mereka. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Dan kalau kita lihat di dalam Injil, tentu bisa masih dibuat litani panjang bentuk-bentuk pertobatan bagi setiap orang. Lalu untuk kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud pertobatan itu? Pertobatan misalnya kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Seorang suami sebagai wujud pertobatannya bisa jadi akan lebih kembali mencintai istrinya seperti yang dulu pernah dijanjikan. Sebagai suami istri, mereka akan hidup setia satu sama lain. Mungkin bentuk pertobatan bagi seorang ayah dan ibu akan mendampingi, mendidik anak-anak, menyiapkan masa depan mereka dengan baik. Anak-anak mungkin sebagai wujud pertobatan akan menggunakan waktu untuk mengembangkan diri, untuk belajar, untuk taat kepada orang tua. Atau seorang pegawai akan menggunakan waktu sebaik-baiknya sebagai wujud pertobatan. Intinya, setiap pertobatan itu bukan hanya sebatas konsep, tetapi itu harus diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata. Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes telah menuntun kita untuk mewujudkan pertobatan secara konkret, sesuai dengan situasi, identitas diri kita, karya kita masing-masing. Pertanyaan refleksi yang bisa kita renungkan,
untuk menyambut kedatangan Kristus yang akan kita rayakan di dalam inkarnasi, bentuk pertobatan apa yang akan kita buat. Semoga ini membantu kita untuk menerima kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan bersama. Tuhan memberkati.